Gen Z bertanya. Mas Jun menjawab part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Anggreni Puspita Dewi, dengan rekan saya, Salma Sabira. Kami mahasiswa semester 3 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dari Prodi Hukum Tata Negara. Datang ke sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak. Pertama-tama mungkin yang ingin saya tanyakan Pak tentang latar belakang berdirinya Partai PKS sendiri itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Mbak Puspita dan Mbak Salma. Jadi kalau kita melihat latar belakang atau sejarah ya, berdirinya PKS itu memang tidak bisa dipisahkan dari latar belakang atau sejarah berdirinya Partai Keadilan. Karena PKS itu adalah keberlanjutannya dari Partai Keadilan gitu ya. Jadi sejarahnya bicaranya sejarah Partai Keadilan kalau kita pengen mengetahui dari awal. Nah, Partai Keadilan itu lahir dari sering disebut sebagai anak kandung dari reformasi. Karena pada saat itu para aktivis masjid kampus itu melakukan satu komunikasi, jadi antara masjid kampus di ITB, di Bogor IPB, UI, UGM, Airlangga dan banyak lagi ya, aktivis-aktivis kampus pada saat itu melihat ada momentum yang sangat bagus di mana reformasi pada saat itu berhasil mengubah pemerintahan ya. Dan ada satu kesempatan yang sangat bagus, yaitu dibukanya keran demokrasi untuk dimungkinkan berdirinya partai politik yang baru ya, selain partai politik yang sudah ada, Golkar, P3, PDI ya. Nah, jadi waktu itu setelah Pak Harto lengser, kemudian Pak Habibie sebagai pengganti Pak Soeharto itu membuat kebijakan untuk membuka ruang yang luas bagi para aspirasi publik masyarakat Indonesia untuk bisa mendirikan sebuah partai politik. Nah, jaringan para aktivis masjid kampus inilah kemudian melakukan satu pertemuan demi pertemuan untuk bisa menyamakan persepsi dan juga tujuan bagaimana kemudian kontribusi untuk bisa membangun Indonesia yang lebih luas ya. Selama ini para aktivis masjid ataupun alumni aktivis masjid itu terus berkiprah di masyarakat dengan kiprahnya masing-masing. Nah, kemudian kesempatan yang sangat berharga pada saat itu tahun 98-99 itu, di mana kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak untuk perbaikan Indonesia, tidak hanya sekedar di daerah masing-masing, yaitu salah satunya adalah berpikir bahwa untuk bisa memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, salah satu instrumen yang diperlukan adalah partai politik. Karena melalui partai politik itu dia punya kuasa ya untuk membuat sebuah regulasi aturan, kemudian memaksakan tanda petik aturan regulasi yang sudah disepakati itu untuk diimplementasikan, kuasa untuk mengatur mengelola keuangan dan seterusnya ya. Singkat cerita, para aktivis masjid kampus dan kemudian para alumninya juga yang selama ini terjalin terus komunikasi itu menyepakati berdirinya sebuah partai politik yang disebut Partai Keadilan, itu pada Agustus tahun 1998 ya. Deklarasi pertamanya di Jakarta, di Masjid Al-Azhar Jakarta. Nah, terus kemudian berdiri perwakilan Partai Keadilan di provinsi dan kota kabupaten Indonesia
sampai kemudian pada pemilu 1999, pemilu pertama kali pasca reformasi, Partai Keadilan menjadi salah satu kontestan peserta pemilu, tetapi tidak sampai menembus parliamentary threshold, ya. Pada saat itu syarat untuk bisa melanjutkan pemilu ke depan itu ada persyaratan kalau nggak salah 2%. Ya. Nah, Partai Keadilan pada saat itu tidak mencapai perolehan suaranya minimal 2%. Sehingga pemilu 2004 itu tidak bisa ikut lagi Partai Keadilan ini. Nah, walaupun Partai Keadilan pada saat itu berhasil mengirim perwakilan di DPR RI sejumlah 7 orang. Tapi karena aturannya pada saat itu tidak bisa mengikuti pemilu 2004 karena suaranya di bawah 2%, maka Partai Keadilan bermetamorfosis gitu ya, melakukan konsolidasi terus menerus, kemudian menjelma, mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Itu pada tahun 2002. Nah, sejak itulah kemudian alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan kepanjangan atau ibaratnya penerus dari Partai Keadilan mengikuti kontestasi di pemilu 2004 dan alhamdulillah suaranya sangat signifikan, ya. Bahkan di Jakarta pada saat itu kita menjadi pemenang, dan seterusnya sampai hari ini alhamdulillah PKS terus berkembang gitu ya. Jadi memang latar belakangnya kalau pengen ya dikaitkan tidak bisa dipisahkan dari latar belakang aktivis yang mendirikan Partai Keadilan, karena memang kepanjangan dari Partai Keadilan PKS itu Mbak. Jadi saya yang aktif di masih Salman ITB, ada yang dari UI, Masjid Arif Rahman Hakim, ya, dan teman-teman aktivis masjid lain itu ya menjadi cikal bakal berdirinya PK sekaligus penerusan PKS. Nah, dengan melihat kondisi bangsa Indonesia pada saat itu yang ekonomi terpuruk, pemerintahannya yang mohon maaf masih banyak perilaku korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kami merasa terpanggil untuk bisa berkontribusi membenahi bangsa Indonesia. Kemudian kita beristihad bahwa untuk berkontribusi itu salah satu pintu masuknya adalah partai politik, ya. Karena dalam alam demokrasi ini hanya partai politik satu-satunya yang secara aturan legal punya kesempatan untuk bisa menduduki berbagai lembaga penentu kebijakan, baik legislatif, DPR RI, dengan DPRD, lembaga eksekutif, presiden, gubernur, melalui pemilu siapa pesertanya partai politik. Gitu kira-kira, Mbak.